Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Ramadan dengan NIM 123 dari kelompok 15 Praktikum Statistika 1. Jadi, di sini saya akan mengerjakan soal praktikum Statistika 1 di mana ada studi case bahwa CIVI OSIK Pangan Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, khususnya roti tawar yang didistribusikan ke berbagai minimarket lokal. Sebagai bagian dari kontrol kualitas untuk memastikan konsistensi produk sebelum didistribusikan ke pasar, tim quality control melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak yang diambil langsung dari lini produksi. Data ini kemudian dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi dan memastikan bahwa berat produk masih berada dalam standar yang telah ditetapkan. Nah, di sini tuh ada sampel-sampel dan beratnya di dalam ukuran gram. Jadi itu ada yang paling rendah di sini tuh 380 gram dan yang paling tinggi tuh 410 gram untuk sampel rotinya. Jadi itu berdasarkan di atas tuh, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variasi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta juga sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan MS Excel. Nah, itu di sini udah ada tabelnya buat di Excel ini dari sampel 1 sampai 15 dan beratnya juga. Jadi untuk memulai ke RStudio, kita bisa simpan dulu file untuk Excel ini agar bisa dipindahkan ke RStudio. Kita bisa mengetik file save as, lalu kita bikin folder baru untuk memasukkannya. Kita pilih saja folder sementara, open, lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita bisa langsung saja pergi ke software RStudio. Nah, jadi kita udah ada di software si RStudio. Kita bisa langsung mulai ke pilih file, new project, lalu kita pilih existing directory. Nah, di sini tuh kita pilih folder yang sudah kita masukkan file si Excel-nya agar si RStudio ini bisa ngebaca data-data yang ada di dalam si Excel, yaitu sampel 15 roti tadi. Kita create project. Oke, kalau sudah masuk ke foldernya, kita bisa langsung klik file kembali, lalu pilih new file, lalu pilih rscript. Kalau sudah, kita bisa copy paste codingan yang sudah diberikan. Nah, jadi di sini ada install package 123, install package read Excel. Di sini tuh kita menginstal data yang ada di file si Excel-nya, lalu dibaca oleh RStudio. Terus kita mengaktifkan package si Excel-nya agar bisa dijalankan programnya. Terus di sini ada membaca data pada Excel. Nah, di sini kita pilih data 1 read Excel. Jadi itu di sini si RStudio-nya bakal membaca data si Excel sesuai dengan nama si file Excel-nya itu harus mirip. Kalau tidak mirip tuh nggak bakal bisa dibaca oleh si RStudio-nya ini. Kalau sudah bisa dibaca, maka kita bisa langsung mencari minimal, maksimal, mean, median, dan kuartil dari si sampelnya itu. Sini tuh ada minimalnya data 1, berat gram. Nah, terus ini juga ada maksimal, mean, median, dan kuartilnya itu 25, 50, dan 75. Type 1. Type 1 itu untuk kode dari si library read Excel yang pertama tuh yang kita download. Lalu kita mencari variannya itu, lalu mencari range-nya, selisih angka sampelnya itu, lalu mencari modus. Setelah mencari modus itu kita mencari skewness dan kurtosisnya. Nah, di sini tuh ada install package dengan kode E1071. Di sini tuh kode E1071 itu adalah opsi tambahan dari si RStudio itu untuk menjalankan perhitungan statistik yang termasuk itu ada skewness dan kurtosisnya. Lalu di sini ada library E1071 itu
agar si uh, paket si kodenya ini bisa dijalankan di programnya. Lalu kita panggil kembali data satu Excel yang tadi. Lalu di sini ada skewness data type 2. Nah, di sini tuh biar bisa membedakan data yang kita download tadi itu si Excel dan si ini opsi tambahan si RStudio-nya itu. Lalu di sini ada membuat histogram data satu, kita panggil kembali si Excel-nya, lalu dengan main namanya histogram 123. Itu ada xlab. Xlab itu untuk memberikan label nama pada sumbu X-nya, yaitu berat gram. Terus yearlab untuk sumbu Y-nya, itu frekuensi. Lalu di situ ada color, itu untuk memberikan warna pada histogramnya. Dan juga di sini ada border, memberikan warna juga pada si histogram. Nah, terus di sini ada mendefinisikan si kuartilnya. Nah, data si file Excel-nya ini bakal dikategorikan menjadi 3. Sampel-sampelnya itu ada di Q1, Q2, dan Q3. Lalu selanjutnya tuh ada membuat box plot. Nah, di sini tuh ada ini minimum datanya itu bakal dibuat 3, itu Q1, Q2, dan Q3, terus maksimumnya untuk si datanya. Lalu tuh si nama box plotnya ini box plot 123, terusnya diberikan ini YLab itu memberikan label pada si sumbu Y, itu berat dan gram. Lalu si YLab ini adalah tentang datanya, itu untuk si box plotnya itu ada minimum data untuk berat gramnya dan maksimum data untuk berat gramnya. Lalu di sini ada box fill red untuk memberikan warna merah pada si box plot, dan bordernya juga untuk memberikan warna pada si box plotnya. Terus ini yang terakhir itu ada si bar plot. Nah, si bar plot ini sama ya, kayak sebelum-sebelumnya itu kita pakai si data sampel Excel-nya itu, lalu diberi nama data satu sampel. Nah, di sini YLab itu memberikan label juga pada si sumbu Y-nya, itu berat gram, lalu memberi nama barcode 123. Terus di situ ada si Excel memberikan label sampel untuk si sumbu X-nya. Di sini tuh YLim tuh sama kayak yang tadi. Di sini YLim untuk memberikan datanya itu dari 0 sampai 500 untuk buat si sampel itu datanya. Ini di sini yang terakhir itu ada color rainbow 15. Jadi itu si barcode-nya itu bakal dikasih warna 15 random. Oke. Sudah, bisa kita langsung jalankan saja. Oh iya, ini di blok terlebih dahulu. Kita blok si installnya, lalu kita run. Lalu kita blok mengaktifkan package, kita run. Nah, setelah sudah, kita klik yang membaca data pada Excel agar si RStudio ini bisa melihat datanya. Nah, di sini udah terlihat si sampel dan si berat tiap sampelnya ini. Kalau sudah tuh kita cari minimum, maksimum, min, median, dan si kuartilnya itu. Kita run. Nah, ini udah terlihat tuh. Minimum si datanya itu adalah 380 dan maksimumnya itu 410, sedangkan untuk rata-ratanya itu 393 sekian. Lalu untuk pertengahan datanya itu 395 dengan si kuartil yang 0,25 itu atau 25% itu adalah 385, 50%-nya itu 395, dan 75%-nya itu 400. Lalu kita cari varian, range, dan modusnya. Kita run. Nah, ini tuh udah terlihat bahwa si varian datanya itu adalah 66,6667. Lalu untuk si range-nya itu 380 sampai 410. Jadi selisihnya tuh dari yang terendah sampai yang tertingginya itu untuk beratnya adalah 30 gram. Lalu modusnya itu ini ada 380 gram itu ada satu sampel, 385 itu ada 3, 390 ada 3, 395 ada 4, dan seterusnya ini. Dengan si yang paling banyak tuh 395 sampelnya, yang paling banyak banget. Lalu kita cari menghitung skewness dan kurtosisnya. Kita run. Nah, untuk si data si skewness itu adalah 0,3197945.
Kalau untuk si kurtosisnya itu min 0,80833. Lalu setelah sudah ketemu skeonos dan kurtosisnya, kita cari atau membuat si histogramnya itu. Kita klik run. Nah, setelah sudah kita klik run itu kita bisa lihat nih, si histogram ini sudah terlihat bentukannya. Itu terlihat bahwa frekuensi kemunculan berat rotatifnya tuh yang paling berat tuh muncul di mana. Di sini tuh dari 380 sampai 385 tuh muncul 4 kali, sedangkan 390 sampai 395 itu juga sama, muncul 4 kali. Ya, dengan sampel yang paling banyak. Nah, untuk yang paling rendah tuh terlihat dari 400 sampai 410 bahwa mereka tuh hanya muncul sekali gitu. Lalu kita lanjut ke si box plotnya. Kita run. Nah, jadi sini terlihat ya, untuk yang garis tengah itu adalah kuartil yang kedua, lalu yang paling bawah tuh kuartil ke satu, sedangkan yang atasnya sampai yang merah ini adalah kuartil ketiga. Itu dari 385 sampai 400. Nah, untuk paling rendahnya itu minimum itu adalah 380 nih untuk ke garis ini, dan yang paling maksimum itu 410 untuk si box plotnya. Lalu kita lanjut ke si barcode-nya. Kita run. Nah, ini udah terlihat nih untuk si barcode-nya. Itu menunjukkan berat setiap sampelnya itu. Jadi terlihat dari 1 sampai 15. Sini tuh terlihat ya, yang paling berat tuh sampel yang ke-12. Itu kalau nggak salah sampel ke-12 tuh beratnya itu 410 ketimbang yang lain. Dia tuh paling berat sendiri. Lalu yang paling rendahnya itu adalah 380 untuk sampel ke 5. Jadi begitu untuk R Studio-nya. Lalu kita lanjut ke Minitab. Nah, jadi kita udah ada di software Minitab. Jadi kita bisa langsung saja pindahin data dari si Excel-nya itu ke si Minitab-nya. Nah, bisa kita langsung copy, lalu kita masukkan ke sini. Oke, kalau sudah itu kita bisa langsung masuk ke Start, Basic Statistik, lalu pilih Display Descriptive Statistik. Nah, kita pilih yang ini, berat sebagai variabelnya, lalu kita pilih statistik dulu. Lalu kita centang-centang yang perlu kita hitung. Itu ada ini, variance, sum, range, cumulative n, persen, lalu range, skeonos, kurtosis. Oke, kita klik OK saja. Oke. Nah, ini udah muncul ya, dari si n ini sampelnya itu ada 15, terusnya itu min-nya 393, lalu deviasinya itu ada 8,16, lalu variasinya itu ada 66,67, lalu itu sumnya itu totalnya ada 5.900, minimumnya ada 3.800, terusnya ada kuartil satunya itu 385, mediannya 395, kuartil 3-nya itu 400, maksimumnya 410, dan range-nya itu 30. Terus skeonos itu ada 0,40 dan kurtosisnya itu minus 0,16. Lalu setelah kita sudah bikin deskriptif statistiknya, kita bisa langsung bikin grafiknya. Itu kita bikin yang histogram. Kita pilih yang simple. Oke. Terus kita pilih si beratnya ini sebagai variabelnya. Kita pilih OK. Nah, jadi muncul ya di sini histogram itu. Persebaran frekuensi beratnya itu kita bisa lihat dari intervalnya ini. Itu dari yang paling sering muncul, yang paling banyak beratnya itu si ini ada 395, itu yang paling banyak muncul untuk beratnya. Dan yang paling sedikit tuh ada di 405 dan 410. Lalu kalau sudah kita bikin yang baru lagi,
Kita bikin yang box plot. Kita pilih yang simple. Oke. Kita pilih beratnya ini sebagai variabelnya. Ini. Oke. Nah, si box plotnya ini sudah jadi tuh. Sama yang kayak tadi, ini tuh si paling bawahnya adalah si minimum itu ada 380. Terus ini adalah kuartil 1 itu 385. Terusnya kuartil 2-nya itu yang tengahnya ada 395, kuartil 3-nya itu 400, lalu untuk maksimum itu adalah 410. Terus kita lanjut ke graf lagi. Terus kita pilih yang bar chart. Terus kita pilih ini, kita ubah dulu ke value from table. Kita pilih yang simple. Terus untuk variabelnya kita pilih yang berat. Categorical variabelnya itu yang sampel. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, jadi tuh muncul tuh chartnya untuk variabelnya. Ini bisa dilihat kan dari sampel 1 sampai 15-nya itu untuk beratnya sampai mana. Untuk yang paling ringan dan untuk yang paling berat untuk rotinya. Oke. Jadi ini untuk Minitab. Kita bisa lanjut ke Excel kembali. Nah, jadi balik lagi ke si Excel-nya ini. Jadi kita tuh langsung saja ya, kita pilih data analisis. Terus kita pilih yang deskriptif statistik. Oke. Setelah sudah kita masukkan input range-nya itu. Kita pilih yang ini, yang si beratnya. Enter. Jangan lupa ini kita pindah ke output range dulu. Terus ini ke summary statistik. Lalu ini kita bikin tabel yang baru. Oh, sebentar. Ini dipindahkan terlebih dahulu. Oke. Kita ulang. Ini kita bikin tabel baru di sebelah sini. Enter. Kalau sudah ini summary statistik. Kalau sudah semua kita pilih oke. Nah, muncul ke. Ini kita rapihin terlebih dahulu. Oke. Jadi nih untuk si mean dari datanya ini itu adalah 393,33333. Terusnya buat standar errornya ini 2, sekian. Terusnya untuk mediannya itu 395, modelnya 395. Terusnya buat standar deviation itu 8. Terusnya sample variance itu 66. Terusnya kurtosisnya itu adalah minus 0,156 sekian. Terus untuk skewness itu adalah 0,95 sekian. Untuk range-nya itu 30. Itu dari 380 sampai 410 itu. Dari yang terendah sampai yang tinggi. Terusnya minimum itu ini 380. Maksimumnya 410. Terus untuk summary-nya itu totalnya itu adalah 5.900 dengan total si sampelnya itu ada 15. Nah, jadi begitu tugas mingguan dari praktikum statistika 1. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.